Selamat pagi Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai determinan. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama adalah Muhammad Mulya Effendi, yang kedua adalah Rangga Marpaung, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Veronica Elizabeth Simatupang, dengan masing-masing NIM yang telah tertera pada layar slide. Selanjutnya, kajian materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama adalah fungsi determinan, yang kedua sifat-sifat fungsi determinan, yang ketiga menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, dan yang terakhir adalah menghitung determinan dengan reduksi baris. Sebelum kita masuk ke 4 materi tersebut, kita harus lebih tahu dulu apa itu determinan. Determinan merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar atau nilai. Unsur matriks yang dimaksud adalah unsur matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Misalnya, suatu matriks A adalah matriks 2 kali 2 dengan unsur sebagai berikut. Seperti ini, kolomnya ada 2 dan barisnya ada 2. Jadi A, B, C, dan D. Maka nilai determinannya dinyatakan sebagai berikut. Determinan A sama dengan, atau dilambangkan menggunakan garis seperti ini ya, sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Jadi dia silang seperti itu, A dikali D dikurang B dikali C. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Rangga Marpaung. Pada saudara Rangga dipersilakan. Saya Rangga Marpaung, saya dari kelompok 9 ingin melanjutkan presentasi yang pertama, yaitu materinya tentang fungsi determinan. Definisi fungsi determinan: jika A adalah matriks persegi, maka determinan dari matriks A dapat ditulis determinan A atau nilai mutlak A, yang didefinisikan sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer bertanda dari A. Lalu, apa itu hasil perkalian elementer bertanda? Sebelumnya, kita harus mengetahui konsep permutasi terlebih dahulu, karena secara tak langsung merupakan hal penting yang berhubungan dengan hasil perkalian elementer, atau bisa dikatakan pondasi dasarnya. Konsep permutasi. Definisi pertama, permutasi dari himpunan bilangan bulat positif 1, 2, n adalah susunan bilangan-bilangan bulat. Ini suatu aturan tanpa menghilangkan atau tanpa mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Contoh yang pertama, didefinisikan himpunan bilangan-bilangan bulat sebagai berikut: 1, 2, 4, 5. Tentukan permutasi dari himpunan di atas. Penyelesaiannya adalah, ingat tujuan kita adalah mencari susunan berbeda dari bilangan-bilangan bulat pada himpunan di atas tanpa mengulangi dan menghilangkan bilangan-bilangan itu. Salah satu susunannya adalah 4, 1, 5, 2. Sedangkan susunan 2, 2, 1, 5 tidak termasuk karena mengulangi unsur yakni angka 2. Lalu, bagaimana caranya kita mencari semua susunan yang lainnya? Pada umumnya, terdapat cara praktis untuk mencari banyaknya permutasi atau susunan dari beberapa unsur dalam suatu himpunan, yaitu dengan menggunakan filling sort atau metode pengisian tempat. Misalkan terdapat himpunan unsur dengan k unsur, maka kita dapat mencari banyaknya permutasi dari himpunan tersebut dengan mendefinisikan sebuah ruang yang terdiri dari k slot atau ada banyaknya k bagian sebagai berikut, yaitu 1, 2, k. I menyatakan banyaknya kemungkinan unsur yang menempati slot atau kotak ke IJ dengan I sama dengan 1, 2, k, sehingga kita dapat menghitung banyaknya permutasi dengan rumus banyaknya permutasi sama dengan 1 x 2x xk. Kita coba terapkan metode ini untuk mencari banyaknya permutasi pada contoh 1,
yang mempunyai himpunan 1, 2, 4, 5. Pertama, kita buat ruang dengan 4 kotak mengingat himpunan tersebut mempunyai 4 unsur. 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya kemungkinan unsur untuk menempati kotak ke-1 ada 4 kemungkinan, yaitu 1, 2, 4, atau 5. Kemudian, banyaknya kemungkinan kotak kedua ada 3 kemungkinan, mengingat satu unsur telah ditetapkan pada kotak ke-1. Begitu pula dengan kotak ketiga dan keempat berturut-turut mempunyai 2 dan 1 kemungkinan. Sehingga kita dapat mencari banyaknya permutasi. Banyaknya permutasi sama dengan 41, 32, 23, 14 sama dengan 24 buah. Di definisi 2 atau inversi. Misalkan didefinisikan permutasi 1, permutasi 2, permutasi K sebagai permutasi dari himpunan dengan K unsur bilangan bulat. Contohnya, jika kita mempunyai himpunan 1, 2, 3, maka salah satu permutasi adalah 3, 1, 2. Dengan permutasi 1 sama dengan 3, permutasi 2 sama dengan 1, permutasi 3 sama dengan 2. Dalam permutasi 1, permutasi 2, permutasi K, dikatakan terjadi sebuah inversi atau inversion apabila sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil, atau dapat kita katakan terjadinya inversi. Kita terdapat PI lebih besar daripada PJ dengan I lebih kecil dari J, dan elemennya 1, 2, K. Contoh yang kedua, tentukan banyaknya inversi dalam permutasi 4, 1, 2, 0, 5. Penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita cermati banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil daripada permutasi 1 sama dengan 4. Yang kita lihat lebih jelas terdapat 3 bilangan yang lebih kecil, yakni permutasi 2 sama dengan 1, permutasi 3 sama dengan 2, dan permutasi 4 sama dengan 0. Langkah kedua, kita lakukan hal yang sama untuk permutasi 2 sama dengan 1, permutasi 3 sama dengan 2, permutasi 4 sama dengan 0, dan permutasi 5 sama dengan 5. Kemudian, jumlahkan seluruh inversinya. Lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Unsur di tabel ini, kita dapat melihat unsur lebih besar dari sama dengan jumlah. Unsur permutasi yang pertama sama dengan 4 lebih besar dari permutasi 2, permutasi 3, permutasi 4 sama dengan 4. Permutasi yang kedua sama dengan 1 lebih besar dari permutasi 4, jumlahnya sama dengan 1. Unsur yang ketiga adalah permutasi 3 sama dengan 2 yang lebih besar dari permutasi 4 sama dengan jumlahnya 1. Yang keempat adalah permutasi 4 sama dengan 0 lebih besar dari tidak ada sama dengan 0. Yang kelima, permutasi 5 sama dengan 5 lebih besar dari tidak ada, jumlahnya sama dengan 0. Banyaknya inversinya adalah sama dengan 6. Di definisi yang ketiga, permutasi genap dan ganjil. Sebuah permutasi 1, permutasi 2, permutasi K, dinamakan permutasi genap atau wipen jika jumlah inversi dalam permutasi tersebut genap. Sebaiknya sebuah permutasi dinamakan ganjil atau ODD jika jumlah inversi dalam permutasi tersebut ganjil. Contoh yang ketiga,
permutasinya adalah 2, 5, 0, 3. Adalah permutasi ganjil karena banyaknya inversi 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3 atau ganjil. Di definisi hasil perkalian elementer, A matriks persegi n kali n dapat kita tuliskan sebagai berikut. Matriks A sama dengan A11 A12 titik-titik A1n, A21 A22 titik-titik A2n, titik-titik ke bawah AN1 AN2 titik-titik ANN. Maka hasil perkalian elementer dari matriks A adalah hasil perkalian elemen-elemen pada A yang letaknya sebaris atau sekolom. Semisal A sama dengan AIZ 3 kali 3, maka salah satu hasil perkalian elementernya yaitu A12, A23, A32. Lalu bagaimana cara mencari semua hasil perkalian elementer? Untuk lebih jelasnya simak contoh berikut. Contoh yang keempat, didefinisikan matriks persegi A dengan ordo 3 kali 3 sebagai berikut. Matriks A sama dengan A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, dan yang terakhir A31, A32, A33. Tentukan semua hasil perkalian elementernya. Penyelesaiannya adalah karena matriks A mempunyai ordo 3 kali 3, maka tuliskan untuk acuan perkalian elementernya. Sebagai perkalian 3 elemen pada matriks A, yakni A1 permutasi 1, A2 permutasi 2, A3 permutasi 3. Kemudian kita ganti tanda permutasi 1, permutasi 2, dan permutasi 3 dengan seluruh permutasi dari 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena kotak permutasi 1, permutasi 2, dan permutasi 3 mewakili urutan kolom, dan banyaknya kolom pada matriks A. Ada 3, yaitu kolom ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Permutasi 1, 2, 3 diubah ke A1 permutasi 1, A2 permutasi 2, A3 permutasi 3. Permutasi yang pertama yaitu 1, 2, 3 diubah ke A11, A22, A33. Permutasi yang kedua yaitu 1, 3, 2 diubah ke A11, A23, A32. Kemudian permutasi yang ketiga atau yang nomor 3, 213 diubah ke A12, A21, A33. Atau permutasi yang nomor 4, 231, A12, A23, A31. Kemudian yang di nomor 5 yaitu permutasi 312 diubah ke A13, A21, A32. Dan yang permutasi terakhir A21 diubah ke A13, A22, A31. Hasil perkalian elementer bertanda untuk mencari determinan sedikit berbeda dari sebelumnya. Hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A persegi yang berordo nxn adalah hasil perkalian elementer A1 permutasi 1, A2 permutasi 2, titik-titik AN permutasi N, yang dikalikan dengan positif 1 jika permutasinya genap, dan dikalikan dengan min 1 jika permutasinya ganjil. Contoh yang kelima berdasarkan contoh yang keempat, ditentukan semua hasil perkalian elementer bertandanya. Penyelesaiannya adalah untuk mempermudah mencari hasil perkalian elementer bertanda, kita kembangkan tabel pada contoh 4, sehingga permutasi, inversi,
dan diubah ke A1 permutasi 1, A2 permutasi 2, A3 permutasi 3. Permutasi yang tabel pertama yaitu 1, 2, 3 diinversikan ke kosong dan diubah ke positif A11, A22, A33. Yang permutasi di kolom kedua yaitu 1, 3, 2 diinversi ke 1 diubah ke min A11, A23, A32. Dan yang di kolom ketiga yaitu permutasi 2, 1, 3 diinversi ke 1 diubah ke min A12, A21, A33. Dan yang di kolom keempat yaitu permutasi 3, 2, permutasi 2, 3, 1 diinversi ke 2 diubah ke positif A12, A23, A31. Dan yang di kolom kelima yaitu permutasi 3, 1, 2 diinversikan ke 2 diubah ke positif A13, A21, dan A32. Dan di kolom yang terakhir yaitu di permutasi 3, 2, 1 yang diinversi ke 3 yang diubah ke minus A13, A22, A31. Lalu, apa hubungannya dengan fungsi determinan? Jadi, jika A adalah matriks persegi yang berbondok n x n, maka determinan atau fungsi determinan didefinisikan sebagai jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda dan dari matriks A. Atau bisa ditulis determinan A sama dengan elemen A1 P1 permutasi 1, A2 permutasi 2, titik AN permutasi N. Contoh yang keenam diberikan matriks A sebagai berikut. Matriks A sama dengan min 1, 1, 0. Yang di bawahnya 0, 2, 1. Dan yang paling bawah 2, min 2, min 1. Tentukan determinan dari matriks A tersebut. Penyelesaiannya adalah berhubung pada contoh 5, matriks A berordo 3 kali 3. Sudah dicari semua hasil perkalian elementer bertandanya. Maka kita peroleh determinan A sama dengan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurang A11, A23, A32 dikurang A12, A21, A33 dikurang A13, A22, A31. Determinan A sama dengan buka kurung min 1, buka kurung 2, buka kurung min 1 ditambah buka kurung 1, buka kurung 1, buka kurung 2 ditambah buka kurung 0, buka kurung 0, buka kurung min 2 dikurang buka kurung min 1, buka kurung 1, buka kurung min 2 dikurang buka kurung 1, buka kurung 2, buka kurung min 1 dikurang buka kurung 0, buka kurung 2, buka kurung 2. Determinan A sama dengan 2 tambah 2 tambah 0 kurang 2 kurang 0 kurang 0 sama dengan 2. Maka determinan dari matriks A tersebut adalah 2. Baiklah, materi yang kedua adalah sifat-sifat fungsi determinan. Jika A dan B adalah sembarang matriks kuadrat dengan ukuran yang sama, maka yang pertama, determinan A sama dengan determinan A transpos yang dilambangkan dengan huruf T besar seperti ini. Yang kedua, jika semua baris matriks N dikali N dikalikan konstanta yang dilambangkan dengan huruf K kecil, maka determinan K dikali A sama dengan K pangkat N determinan A. N ini adalah jumlah matriksnya atau matriksnya itu berordo berapa seperti itu. Contohnya di sini misalnya matriksnya itu berordo 2 kali 2, berarti N-nya 2. Maka contohnya konstantanya 3, maka berarti jadinya 3 dipangkatkan 2 dikali determinan A. Baik, yang ketiga, determinan A ditambah B
tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Yang keempat, determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang kelima, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai balikan atau inverse yang dilambangkan dengan A pangkat minus 1. 6. Matriks A mempunyai balikan atau inverse A inverse, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, contoh soal sifat-sifat fungsi determinan. Di sini terdapat soal, jika determinan A sama dengan 5, di mana matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Jadi di sini determinannya sudah diketahui. Maka tentukan determinan 3 dikali A, kemudian determinan 2 dikali A inverse, dan determinan 2 dikali A, kemudian diinverskan. Ya, kita bisa sama-sama lihat di sini yang nomor 2 dan nomor 3 ini beda. Dimana nomor 2 ini 2 dikali A inverse, jadi A-nya sudah diinverskan seperti itu. Sementara nomor 3 dicari dulu 2 dikali A-nya itu berapa, baru diinverskan. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, determinan 3 dikali A sama dengan 3 pangkat 3. Dapat dari mana? Dari rumus yang tadi. Mohon maaf, maksud saya dari sifat-sifat yang tadi. Di sini, K pangkat N determinan A. Maka K-nya 3 yang ini, N-nya 3. Karena ini matriks 3 dikali 3. Oke, dikali determinan A. 3 pangkat 3, 27. Determinan A-nya sama dengan 5. Dari soal tadi ya. Jadi 27 dikali 5 sama dengan 135. Yang kedua, determinan A inverse. Kita cari dahulu A inverse-nya berapa. Jadi sama dengan 1 per determinan A, sama dengan 1 per 5. Kemudian baru kita bisa cari 2 dikali A inverse sama dengan 2 pangkat 3, sama seperti tadi konstantanya ini, dan 3-nya dapat dari matriksnya sini ya. Dikali determinan A inverse sama dengan 8 dikali 1 per 5 sama dengan 8 per 5. Yang ketiga, determinan 2A. Kita cari dulu 2A-nya itu berapa. 2 pangkat 3 determinan A sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40. Maka determinan 2A kemudian diinverskan sama dengan 1 per determinan 2A, berarti sama dengan 1 per 40. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Dalam determinan, minor kofaktor yang dihitung hanya terbatas pada baris atau kolom tertentu saja, dan biasa disebut ekspansi baris dan ekspansi kolom. Kita cari tahu dulu apa itu minor. Jadi definisi minor adalah determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Minor dilambangkan dengan MIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom matriks yang dihilangkan. Baris dan kolom dihilangkan bukan berarti dibuang. Akan tetapi, baris dan kolom tersebut hanya tidak diikutsertakan dalam submatriks yang baru. Submatriks artinya bagian kecil dari matriks. Sedangkan matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau sebut saja berordo n dikali n. Misalnya, matriks persegi 3 dikali 3, maka submatriksnya berordo 2 dikali 2. Selanjutnya kita cari tahu apa itu kofaktor. Jadi dalam kofaktor, elemen minor matriks dapat bernilai positif dan negatif. Kofaktor dilambangkan dengan C besar IJ, yang dibaca kofaktor IJ, dan dapat dihitung dengan rumus kofaktor IJ sama dengan minus 1 dipangkatkan I ditambah J dikali minor I dikali J. Ya, jadi sebenarnya tanpa kita menggunakan rumus ini atau mencari satu-satu kofaktor IJ-nya, kita bisa langsung memberi tandanya. Contohnya, saya di sini terdapat matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tanpa kita menghitung satu persatu dengan rumus ini, kita langsung saja bisa meletakkan tandanya. Ya, tandanya seperti apa? Jadi seperti ini: positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Mohon maaf, positif. Kenapa ini seperti ini? Jadi kami memiliki trik
yang supaya lebih cepat gitu ya. Kenapa bisa kok ini positif sih, kok ini negatif sih? Jadi kalau di sini jumlah i tambah j-nya ini genap, maka dia tandanya akan positif. Tapi jika jumlah i dan j-nya ini ganjil, maka dia akan negatif ya. Contohnya kan misalnya di sini kan berarti A12 ya. A1 mohon maaf, maksud saya A11. Makanya 1 tambah 1 itu kan 2, makanya genap. Otomatis i tambah j-nya kan genap, otomatis di sini tandanya adalah positif. Dan begitu seterusnya di sini A12. 1 i-nya 1, j-nya 2. 1 tambah 2 3. Maka di sininya negatif. Kenapa bisa gitu lagi? Karena di sini kan dikali min 1. Seperti itu. Kalau minus dipangkatkan dengan angka genap, maka dia menjadi positif. Tapi kalau minus dipangkatkan dengan angka ganjil, maka hasilnya akan tetap minus. Baik, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Pertama kita mencoba matriks 2 dikali 2. Sini terdapat matriks 5, 2, 3, dan 4. Karena matriks ini hanya berordo 2 kali 2, maka kita bisa langsung mengerjakannya dengan rumus determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Ya, di sini ini A-nya, ini D-nya. Jadi gini, dia silang. Ini B dan ini C. Jadi A-nya 5 dikali 4 dikurang dengan 2 dikali 3. 5 kali 4 20 kurang 2 dikali 3 6. Maka 20 kurang 6 sama dengan 14. Maka determinannya sama dengan 14. Oke, kita langsung saja mencoba mengerjakan yang matriks 3 kali 3. Di sini sudah saya lingkari baris yang pertama. Kita bisa menerapkan bagaimana itu minor dan kofaktornya ya. Jadi kita menggunakan di sini baris pertama. Kita coba ambil yang ini. Kofaktornya ij-nya itu di sini 1 dan 1. Jadi kita coba tutup seperti ini. Sehingga submatriksnya dia 3 5 4 3. Kita terus di sini 4 matriks 3 5 4 3. Ini dia positif ya. Seperti yang tadi kan di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Maka selanjutnya kita akan menggunakan baris 1. Jadi tadi kan baris 1 dan kolom 1 yang kita tutup. Sekarang kita bikin negatif. Baris kedua, mohon maaf, maksud saya baris 1 dan kolom kedua yang kita tutup. Sehingga jadinya 2513 ya. Intinya kita tulis 2 2513. Kemudian positif ini 4. Positif 4 yang kita tutup adalah baris 1 dan kolom yang ketiga. Jadi 2 3 1 4. 2 3 1 4. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung menggunakan yang seperti tadi ya. Ini 4 ditulis lagi. Dan yang dalam kotak ini kita buat sama seperti yang di sini. A dikali D dikurang B dikali C. Maka yang ini AD-nya 3 dikali 3, BC-nya 5 dikali 4. Maka kita buka kurung aja biar gampang. 3 dikali 3 9 kurang 5 dikali 4 20. Oke, minus 2. Ini jangan lupa tandanya kita nggak boleh sampai ketinggalan ya. Minus 2. Kita buat lagi. Sini AD-nya 2 dikali 3 dikurang BC-nya 5 dikali 1. 2 dikali 3 6 dikurang 5 kali 1 5. Ditambah 4. Ya, ini lagi. AD 2 kali 4, BC 3 kali 1. 2 kali 4 8, 3 kali 1 3. Kita langsung saja 4. 9 minus 20 minus 11 minus 2, 6 minus 5 1.
8 minus 3, 5. Langsung kalikan saja, 4 dikali minus 11, minus 44, minus 2 kali 1 minus 2, tambah 20. Oke, minus 44 minus 2 minus 46 tambah 20 berarti minus 26. Maka determinan dari matriks A sama dengan minus 26. Oke, sekarang kita mencoba mengerjakan matriks 4 dikali 4. Coba tulis penyelesaian. Hampir mirip dengan matriks 3 kali 3 tadi. Kita sederhanakan dulu menjadi matriks 3 kali 3. Kita lingkari, kita di sini menggunakan kolom 1 ya. Jadi sebenarnya bisa bebas menggunakan kolom 1 atau baris 1. Kalau dari di matriks 3 kali 3 kita menggunakan baris 1. Sekarang kita coba menggunakan kolom 1. Oke, kita ini 3 ya. 3, maka yang ditutup adalah baris 1 dan kolom 1. Jadi submatriksnya 4 1 2 3 5 7 6 3 2. Kita buat 3 4 1 2 3 5 7 6 3 2. Kemudian minus ya, ini jangan lupa tandanya minus 1. Sekarang baris 2 dan kolom 1 yang ditutup. Jadi 4 1 4 3 5 7 6 3 2. 4 1 4 3 5 7 6 3 2. Kemudian ini positif 2, baris 3 dan kolom 1 yang ditutup. Jadi 4 1 4 4 1 2 6 3 2. Terakhir minus 1, baris 4 dan kolom 1 yang ditutup. Berarti 4 1 4 4 1 2 dan 3 5 7. Nah, ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Kita buat lagi, sederhanakan lagi menjadi mendapatkan matriks berordo 2 kali 2. Buat sama dengan di sini. Kita mainkan yang matriks ini dulu ya, yang 3 ini. Oke, sini kita buat 3 matriks. Jadi ini kayak istilahnya kayak matriks di dalam matriks gitu ya. Nah 3, terus ini kita menggunakan baris 1 aja ya, baris 1. Tadi kan ini kita pakai kolom 1, sekarang kita coba menggunakan baris 1. Langsung kita lingkari aja supaya kita nggak lupa ya. Ini langsung kita lingkari aja nggak apa-apa, supaya kita nggak lupa kalau kita menggunakan baris 1. Oke, sekarang kita ambil 4, maka yang ditutup baris 1 kolom 1 ya, berarti 4 5 7 3 2. Oke, negatif 1, ini dan ini yang ditutup. 3 7 6 2, positif 2, ini dan ini yang ditutup. Jadi 3 5 6 3. Oke, dan minus 1 ya, 4 ini ya, tutup 5 7 3 2. Oke, negatif 1, tutup 3 7 6 2. Kemudian positif 4, ini tutup 3 5 6 3. Oke, sekarang ini karena ini positif ketemu negatif, maka kita bisa langsung tuliskan negatif 2 saja. Negatif 2, ini juga sama tadi ya, ini 4, ini tutup, jadi 1 2 3 2. 4 1 2 3 2, negatif 1, ini tutup, 4 2 6 2. 1 4 2 6 2, positif
Ini 4 tutup 4163. Oke, selanjutnya minus 1 ya, minus 1 sama kayak tadi, ini tutup 1257 minus yang satu ini tutup 4237 positif, yang 4 ini tutup 4135. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita bisa mengerjakan yang dalam matriks ini menggunakan rumus determinan A yang tadi, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Oke, langsung saja di sini kita tulis ini 3 ya, yang ini 3. Oke, 3 kita buat lagi sini matriks 4, buat aja buka kurung. Ini A kali D, 5-nya A, 2-nya D, 7-nya B, 3-nya C. Oke, 5 dikali 2 10 dikurang 7 kali 3 21. Oke, minus 1, ini jangan lupa tandanya nggak boleh sampai lupa, nggak boleh ketinggalan juga. Ini 3 dikali 2 dikurang 7 dikali 6. 3 kali 2 6, 7 kali 6 42. Oke, ditambah 2. Ini 3 kali 3 5 kali 6, berarti 9 minus 30. Nah, ya sekarang kita geser ke matriks yang ini ya, minus 1 4 buka kurung 5 kali 2 dikurang 7 kali 3, berarti 10 dikurang 21 minus 1 buka kurung 3 dikali 2 dikurang 7 kali 6, 3 kali 2 6 dikurang 42. Oke, positif 4 buka kurung 3 dikali 3 dikali 3 dikurang 5 dikali 6, 3 kali 3 9 dikurang 30 ya. Oke, lanjutnya ke yang bawah ini, yang matriks ini minus 2 matriks 4 buka kurung 1 kali 2 dikurang 2 kali 3, 1 kali 2 dikurang 2 kali 3, minus 1 buka kurung 4 dikali 2 dikurang 2 dikali 6, 38 dikurang 12 tambah 4, ini 4 kali 3 dikurang 6 kali 1, jadi 12 dikurang 6. Oke, lanjut geser ke yang ini ya, minus 1 matriks 4 buka kurung 1 kali 7 kurang 2 kali 5, 7 minus 10 minus 1, ini 4 kali 7 kurang 2 kali 3, berarti 28 dikurang 6 tambah 4, ini 4 kali 5 dikurang 3 kali 1, berarti 20 dikurang 3. Oke, sudah dapat seperti ini. Kita sederhanakan lagi. Ini 3, kita tulis lagi 3, langsung saja kita buka kurung aja ya, langsung udah bisa langsung dikerjakan. 10 minus 21 minus 11 dikali 4 minus 44, minus 42 ditambah 6 minus 36 ketemu minus 1 positif 36, minus 30 dan 9 minus 21 dikali 2 minus 42. Oke, kita langsung ke sini, minus 1 buka kurung 10 minus 21 minus 11 dikali 4 minus 44, 6 minus 42 minus 36 dikali minus 1 positif 36, 9
9 minus 30 minus 21 dikali 4 minus 84. Oke, yang bawah ini minus 2 kurung 2 minus 6 minus 4 dikali 4 minus 20 minus 16 maksud saya, minus 12 sama 8 minus 4 atau minus 1 positif 4. 12 minus 6 dikali 4 positif 24. Oke, sekarang yang ini minus 1, ini minus 1. 7 minus 10 minus 3 dikali 4 minus 12. 28 minus 6 22. 22 kali minus 1 minus 22. 20 minus 3 17. 17 dikali 4 68 positif ya. Oke, setelah seperti ini ya, masih ada lagi langkah selanjutnya. Oke ya, jadi sini min 44 tambah 36 min 42 sama dengan min 50. 3 dikali min 50. Kemudian ini min 1. Min 44 tambah 36 min 84, hasilnya min 92. Oke, ini min 2. Min 16 tambah 4 plus 24, hasilnya 12. Kemudian min 1. Min 12 min 22 plus 68 sama dengan 34. Nah, sudah mulai terlihat mudah ya pengerjaannya. Nah, kita kalikan. 3 dikali minus 50 minus 150. Minus 1 kali minus 92 positif 92. Minus 2 kali 12 minus 24. Minus 1 kali 34 minus 34. Oke, saya tinggal hitung. Min 150 ditambah 92 dikurang 24 min 34, hasilnya adalah min 116. Maka determinan A sama dengan min 116. Oke, selain menggunakan metode ekspansi kofaktor saja, kita bisa mengkombinasikannya dengan metode seharus dalam mengerjakan mencari determinan matriks 4 kali 4. Oke, langsung saja kita kerjakan penyelesaian. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu. Kita lingkari di sini kolom 1. Jadi patokannya ya. Kita buat nih 3 tutup baris 1 kolom 1. Jadi 150 376 405. Oke, yang di sebelahnya jangan lupa minus 4. Tutup baris 2 kolom 1 021 376 405. Selanjutnya positif minus 2. Tutup baris 3 kolom 1 menjadi 021 150 405. Selanjutnya negatif 1. Tutup baris 4 kolom 1 021 150 376. Oke, kalau yang sebelumnya itu kan kita mencari kofaktornya lagi kan, sehingga dia menjadi matriksnya berordo 2. Nah, ini kita langsung saja. Oke, satu-satu. Sini kita pakai yang ini dulu ya. 3 kali 150 376 405. Kita langsung saja bisa menggunakan metode sarus. Jadi kita tulis lagi kolom 1 dan kolom 2 ya. 1 3 4 5 7 0. Kemudian seperti ini. Kita tarik garis lurus ya. Nah, jadi 1 kali 7 kali 5 35 ditambah
5 kali 6 30 kali 4 120 tambah 0 kali 3 kali 0 tentunya 0 ya. 120 tambah 35 135. Kita lanjut mengerjakan yang ini. Minus 4 0 2 1 3 7 6 4 0 5. Tulis lagi kolom 1 dan kolom 2 nya 0 3 4 2 7 0. Kemudian kita tarik lagi garis lurus seperti ini ya, sehingga 0 kali 7 kali 5 0 tambah 2 kali 6 12 kali 4 48 tambah 1 kali 3 kali 0 0 48. Oke, sekarang ke yang ini. Ini kan positif dan negatif menjadi negatif ya, minus 2 aja. 021 150 405. Kita tulis lagi kolom 1 kolom 2 nya 014 250. Oke, kita tarik lagi garisnya. Nah, 0 kali 5 kali 5 0, 2 kali 0 tambah 4 0, 1 kali 1 kali 0 0. Seperti ini 0 ya. Oke, selanjutnya yang ini minus 1. Ini 0 2 1 1 5 0 3 7 6. Tulis lagi kolom 1 kolom 2 nya 0 1 3 2 5 7. Tarik lagi. Oke, 0 kali 5 kali 6 0, 2 kali 0 kali 3 0, 1 kali 1 kali 7 7, sama dengan 7. Oke, sudah seperti ini, kita bisa langsung lagi mengerjakannya. Tadi ini ya 3 dikali ini 135 minus 4 dikali 48 plus minus 2, kita bisa langsung tulis saja minus ya, minus 2 dikali 0 minus 1 dikali 7. Oke, 135 dikali 5 405 minus 4 kali 8 minus 192, 2 kali 0 udah pasti 0 ya, minus 1 kali 7 minus 7. Mohon maaf, maksud saya 206. Jadi determinan A sama dengan 206. Materi yang keempat yaitu menghitung determinan dengan reduksi baris. Reduksi baris merupakan salah satu cara untuk mengetahui determinan suatu matriks yang tidak memperhatikan seberapa besar ukuran matriks tersebut. Metode ini penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Di sini terdapat teorema 1. Jika A adalah sebarang kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Contohnya, hitunglah determinan A dari matriks berikut ini. Nah, di sini saya akan membuat angka 2 ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita mengurangi baris kedua dikurang 2 kali baris ke-1. Nah, di sini 2 kali 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0.
2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikurang negatif 4 sama dengan 0. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, di baris kedua ini kita menjumpai sebaris ini angka 0 semua. Jadi menurut teorema ke-1 yang berbunyi jika A adalah sembarang kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Jadi jawabannya ini berdasarkan teorema 1 diperoleh bahwa determinannya adalah 0. Oke, lanjut ke teorema kedua yang berbunyi jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yaitu determinan A sama dengan A11, A22 sampai seterusnya. Nah, di sini terdapat contoh matriks yang berordo 5 kali 5. Nah, karena di sini matriksnya sudah berbentuk segitiga atas, maka kita hanya mengkalikan entry-entry pada diagonal utamanya saja. Nah, kita hanya mengkalikan ini saja pada diagonal utamanya saja. 2 dikali negatif 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4, maka hasilnya negatif 1296. Oke, kita lanjut dengan teorema ketiga. Misalkan A adalah sebarang matriks n kali n, maka bunyi yang pertama, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K determinan A. Yang kedua, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan negatif determinan A. 3. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Carilah determinan matriks berikut dengan reduksi baris. Nah, pada contoh soal ini kita melihat di sini matriks yang berordo 4 kali 4 akan saya membuat menjadi matriks segitiga atas dengan cara melakukan penjumlahan atau pengurangan OBE, operasi basis elementer. Nah, nanti di sini saya akan membuat angka yang saya bulat ini menjadi 000 semuanya. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini saya akan menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Nah, mengapa di sini ada negatif? Sudah menjadi aturan reduksi baris bahwa jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan negatif determinan A. Makanya di sini ada negatif. Lanjut, di sini di baris kedua ini, yang angka 2 ini saya akan mengubahnya menjadi 0 dengan cara baris 2 dikurang 2 kali baris 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kurang 2 sama dengan negatif 2. Oke, di sini di baris yang ini sudah ada nolnya ya. Lanjut, kita lanjut. Di sini saya akan mengubah angka 2 ini menjadi 0 dengan cara
mengurangi baris ketiga dikurang 2 kali baris 2. 2 kali 0, 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sini sudah dapat nolnya ya. Terus 2 kali 1, 2. 1 kurang 2 kali 1, 2. 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ini 0 dikurang negatif 2 sama dengan 2. Kenapa menjadi 2? Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan mengubah negatif 1 ini menjadi 1 dengan cara negatif 1 dikali baris ketiga. Negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 0, 0. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. 2 kali negatif negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Di sini sudah berubah menjadi 1. Kita lanjut. Sini saya akan mengubah angka 1 ini. Angka 1 ini menjadi 0 dengan cara mengurangi baris keempat dikurang baris 2. 0 kali 0 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. 3 kurang negatif 1 sama dengan 4, karena negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, sudah dapat. Ini sudah berubah menjadi 0. Kita lanjut. Sini saya akan mengubah baris ketiga ini baris keempat ini menjadi 0 dengan cara baris keempat dikurang baris ketiga. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 4 kurang negatif 2 sama dengan 6, karena negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya 6. Oke, di sini kita sudah dapat. Di sini matrisnya sudah berbentuk matris segitiga atas. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke, maka hasil determinannya adalah di sini kita masukkan negatif juga. Di sini mengapa dimasukkan negatif 1? Karena sudah menjadi aturan reduksi. Jika A aksen adalah matris yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K determinan A. Nah, makanya di sini diikutkan untuk dikalikan juga. Oke. Selanjutnya kita mengkalikan diagonal utama pada matris yang sudah kita buat tadi menjadi matris segitiga atas. Kita mengkalikan 1 kali 1 kali 1 kali 6, maka negatif dikali negatif 1 dikali 1 kali 1 kali 1 kali 6, maka hasilnya adalah 6.